Selanjutnya kami persilakan Ibu Nurjana yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana dari Majelis Taklim Al-Kausar. Ustadz, saya ingin bertanya, tadi mungkin sudah Ustadz jelaskan sedikit. Ketika kita ingin bersaksi, tapi ada suatu tekanan, ancaman yang tadi disebutkan seperti contohnya keluarga, apakah yang harus kita lakukan dan apakah hukum dalam fikihnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada kaitan dengan yang pertama tadi. Ada rasa takut di sini, Kiai. Betul, dulu Rasulullah SAW ketika ada seorang ditekan karena keselamatannya terancam, karena keluarganya terancam, maka diperbolehkan mengatakan yang mengingkari hatinya. Sebenarnya apa yang dia katakan itu enggak pas, tapi kalau dia enggak ngomong begitu, itu bisa dizolimi dengan orang lain. Boleh. Namun secara umum hari ini ketika ada orang yang mengintervensi sedemikian rupa, dilihat dulu, hari kita negara hukum hari ini. Ya, Ibu ya, ada orang mengintervensi kita untuk bersaksi palsu, laporkan saja kepada aparat. Insya Allah ya Pak Polisi ya, Pak TNI semuanya di sini, kita masih mencintai kebenaran. Apalagi sekarang era sosial media, ini yang lebih mudah. Ketika ibu mengadu kepada aparat mungkin tidak didengarkan misalkan, ya karena ibu mungkin bukan siapa-siapa, maka kita punya the power of social media. Dan hari ini banyak orang mengungkapkan curhatannya, kegelisahannya sebagainya di sosial media. Dan ketika itu viral, ketika itu booming, maka akan lebih mudah untuk menggiring opini masyarakat. Jadi intinya bahwa tetap statusnya adalah kulil haq walau kana murran. Ya, katakan walaupun benar itu pahit, menyakitkan buat kita, katakan sejujurnya, jangan dibolak-balikan fakta. Ya, itu in case ya dalam sebuah kondisi memang silahkan kalau memang terjepit sama sekali. Namun kalau Indonesia ini insya Allah Bu ya, ibu laporkan saja, ibu katakan yang sejujurnya ya. Insya Allah Bu, banyak yang masih mencintai kebenaran. Contoh kasus yang terjadi hari ini, ya kan? Dulu bagaimana kan ada report awal-awal sedemikian rupa, hampir semua orang percaya, tiba-tiba ada yang berani speak up. Dan ternyata publik di Indonesia lebih mencintai kebenaran. Demikian ya Bu. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi satu kondisi dan bukan sekedar kita alami, tapi khususnya di banyak negara, ya, bahwa seringkali hukum justru tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Lantas kita harus bersandar kepada apa? Di Indonesia katanya hukum menjadi panglima, itu ya jargonnya ya. Namun yang terjadi ya hukum tidak menjadi panglima, bahkan kalau saya lihat politik masa menjadi panglima hari ini. Ya. Jadi jangan aneh kalau ada hukum itu kepada para pejabat ya berlaku tumpul, tapi kepada rakyat bawah itu semau-maunya. Mohon maaf, ada yang ramai kemarin. Kalau rakyat biasa, ibu-ibu mau dia punya balita, mau dia menyusui, kalau dia bersalah tetap di penjara. Tapi ketika ada pejabat, istri pejabat, punya power dan sebagainya, ada dalih kemanusiaan. Nah, betul ya, hukum itu hanya tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya minimal kita hari ini tetap menyuarakan kebenaran Mas Agung ya. Nah inilah saya bilang tadi kekuatan sosial media itu sangat penting. Kita viralkan yang seperti ini bahwa di negeri ini ternyata yang katanya hukum jadi panglima itu masih banyak pengingkaran terhadap kebenaran. Ya. Indonesia ya yang rakyatnya mayoritas muslim pasti secara fitrahnya itu nggak mau jika itu terjadi. Kecuali memang orang yang sudah bejat. Ya. Kalau kita insya Allah kalau memang ada sesuatu yang tidak adil kita akan geram Mas Agung. Kemarin saya baca kisah-kisah kumpulan ibu-ibu yang membawa balitanya ke penjara, menyusui di penjara. Masya Allah tergugah hati kita. Tapi dengan alasan yang sama kemanusiaan yang lain dibiarkan begitu saja. Ya. Ini menjadi sebuah presiden buruk ya Bapak Polisi, Bapak TNI semuanya. Jangan sampai terjadi lagi ya. Pokoknya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri ini Allah turunkan para pemimpin yang adil, aparat-aparat yang adil, yang berpegang kepada kebenaran, menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar untuk Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin.